Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Republika? Jumpa lagi kita pada acara News Story Republika yang pada episode kali ini kita merasa terhormat kedatangan salah satu pakar dan juga bisa dibilang praktisi begitu dari uh, kekuatan kapal selam Indonesia yang sudah sangat menguasai begitu peta alutsista maupun peta dari kekuatan kapal selam Indonesia selama ini yang sudah bersama kita pada kali ini. Nah, Assalamualaikum Pak Masuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak, sebelum saya masuk ke pertanyaan, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih. Kalau teman-teman Republika kemarin mungkin menonton acara konferensi pers yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut yang menjelaskan seputar peristiwa dari tragedi kapal Nanggala 402 kemarin yang konferensi persnya itu dijelaskan oleh Komandan Seskoal. Nah, di situ Komandan Seskoal memention nama Bapak, Pak Mansuri Ishak, yang sebagai KKM, Kepala Kamar Mesin, yang dalam satu peristiwa mampu menyelamatkan kapal ini dalam posisi yang sangat krisis begitu. Nah, itu kemarin menjadi viral begitu cerita ini, dan mungkin nanti kita akan eksplor lebih jauh kisahnya, dan kita sudah sangat beruntung dan sudah kedatangan dari Mbak Mansur ini yang akan nanti menjelaskan seputar kapal selam Nanggala ini dari segala perspektif, baik itu perspektif historisnya, perspektif teknisnya, maupun perspektif analisisnya terkait dengan apa kendala yang dihadapi oleh kapal ini dari record pengalaman selama ini. Mungkin nanti kita akan jelaskan dari sesi tanya jawab nanti. Tapi pertama-tama saya menjelaskan dulu bahwa Pak Mansuri ini seperti tadi sudah dimention di awal adalah awak pertama dari kapal Nanggala 402. Pak Mansuri juga merupakan perwira yang terpilih dari banyak anggota TNI AL untuk menempuh pendidikan di Jerman khusus untuk mempelajari teknologi kapal selam Nanggala 402 ini. Dan sejak awal Pak Mansuri juga yang mengawal kedatangan, ikut dalam proses kedatangan kapal selam ini dari Jerman ke Jakarta. Jadi sejak awal menjadi kepala kamar mesin, dan kalau kita lihat di layar di samping Pak Mansuri ini ada replika dari Nanggala 402 ini. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Mansuri ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang. Apa kabarnya Pak Mansuri? Baik Pak, alhamdulillah, terima kasih. Ya, Pak Mansuri. Nah, kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan disusun oleh kawan-kawan nih Pak. Nah, ini Pak Mansuri bisa menjelaskan bahwa pada tahun 1978 kapal Nanggala 402 ini diproduksi di Jerman ya Pak ya? Betul. Nah, dan kemudian baru pada tahun 1981 kemudian dikirim ataupun didatangkan ke Jakarta. Nah, Bapak adalah orang yang mengawal kapal ini sejak awal. Nah, ini bisa diceritakan Pak, bagaimana story behind ini Pak, Terima kasih Pak. ini. Kami memang belajar langsung ke Jerman, ke pabrik Kiel HDW. Di sana memang kapal selam ini diproduk yang cukup banyak Pak. Sejenis kapal kita ini kurang lebih 60. Bersama dengan itu juga kami juga belajar dengan kru Korea Selatan, yang dimana mereka itu belajar langsung di Jerman dan pulang ke Korea langsung bisa membuat kapal. Di sini kami belajar sekitar 2 tahun Pak di Jerman, mempelajari seluruh peralatan yang ada di kapal selam KRI Nanggala ini. Kemudian juga kita mengikuti pelatihan untuk mengawaki pesawat-pesawat ini dan melaksanakan latihan-latihan tempur juga di sana.
Jadi untuk menjadi kru kapal selam ini tidaklah mudah, memerlukan waktu pencetakan kader ini dari awal sampai dia menguasai peran secara keseluruhan. Maka dengan demikian selalu disebutkan oleh media kru kapal selam ini adalah kru yang terpilih dan merupakan warga TNI AL yang mempunyai nilai tinggi, Pak. Karena kami beri contoh negara tetangga kita, kenapa dia lama untuk mempunyai kapal selam, Singapura, Malaysia, atau negara-negara tetangga lain tidak mempunyai kapal selam, karena mereka tidak mencetak kru kapal selam ini secara kontinuitas. Sedangkan kita sejak dari zaman Belanda, saat itu kita mempunyai kapal selam 12, 2 Whiskey Class. Ini skuadron kapal selam ini sangat berperan penting di dalam kita membebaskan negara kita dari penjajah pada saat Irian Jaya. Kemampuan kru kapal selam ini selalu di-maintain oleh TNI AL agar tidak putus, Pak. Sehingga kita di dalam pelatihan awak kapal selam ini dilaksanakan setiap tahun secara terus-menerus agar skill ini tidak habis, tidak hilang. Apabila mengenai suatu gate tidak dilaksanakan pelatihan, maka akan hilanglah kemampuan di dalam melaksanakan skill pengawal kapal selam. Hal ini terjadi di negara-negara tetangga. Kenapa dia tidak mempunyai kapal selam? Karena tidak mempunyai skill. Skill ini tentunya diawali dari pendidikan, pelatihan, pencetakan kru kapal selam. Nah, sedang kami tadi telah sebutkan, kami terpilih alhamdulillah dari sekian banyak kru kapal selam dipercaya untuk mengambil kapal selam di Jerman tahun 78 dan membawa kapal selam ini ke Indonesia pada tahun 81, menempuh berbagai negara, berbagai macam lautan dengan kondisinya bermacam-macam, ada berat jenisnya tinggi seperti di Laut Merah atau di negara-negara lain, sehingga berbagai kondisi ini kita telah dilatih di Jerman. Menurut kami pengalaman ini yang menempuh jarak 11.000 mil. Jadi kami pada saat kapal baru kurang lebih 60 hari lebih, pada saat overhaul kami di sana menempuh perjalanan 72 hari dengan lebih dari 95% di bawah air. Kita timbul pada salah satu terusan Suez, dihabiskan timbul, kita timbul. Ini pengalaman kami mengambil kapal dan membawa ke Indonesia dengan sendiri, Pak, membawa kapal itu sendiri ke Indonesia dengan menempuh jarak 11.000 mil. Ini pengalaman kami yang pertama. Oke, Pak, bisa diceritakan nggak proses pendidikan untuk seseorang untuk bisa menjadi awak kapal selam itu, terutama yang Bapak lalui itu seperti apa di Jerman? Dan kalau kita compare nanti ke Indonesia juga. Ya, betul, Pak. Di sana kita dilatih mengawaki pesawat ini, masing-masing saya ambil contoh diesel, kita harus menguasai betul anggota itu, menguasai peralatan yang harus diawaki secara penuh, Pak. Mulai dari pengoperasian dan pemeliharaan. Sehingga diharapkan nanti apabila kembali kita bisa mengoperasikan dan memaintenannya, Pak. Sedangkan untuk perwira tentunya dia harus menguasai skop yang lebih luas, Pak. Misalnya permesinan, baik yang menguasai diesel, pompa hidrolik, kemudi. Yang paling susah itu ada sistem kontrol. Sistem kontrol ini kita belajar secara terbuka, istilahnya semua ilmu di Jerman sana diberi kesempatan kita untuk mempelajari. Nah, inilah yang merupakan tantangan yang harus kita turunkan kepada generasi yang berada di Indonesia, karena begitu sampai di Indonesia tentunya kita harus memberikan pelajaran kepada adik-adik kita generasi penuh. Jadi waktunya memang 2 tahun. Di samping itu kami ditambah lagi ilmu belajar setelah pengambilan kapal ini adalah Chief Engineering School, Pak, di Neustadt. Ini pun 1 tahun lebih. Kami harus belajar ilmu kapal selam ini untuk menjadi seorang KKM di Jerman. Waktunya
1 tahun lebih bersama-sama dengan kru kapal selam Jerman. Dan nanti di sana kita membawa kapal selam Jerman itu di bawah komando kita sebagai KKM di sana. Jadi suasana inilah kita harus belajar secara detail, terutama untuk mengawaki peralatan atau kapal yang kita awaki nanti, dan tentunya yang paling penting ditekankan adalah prosedur. Prosedur ini yang ditekankan yang tidak boleh dilewati di dalam mengawaki kapal selam. Misalkan tadi ada kegiatan bagaimana di dalam penembakan torpedo bagaimana, dan apabila ada tiba-tiba serangan pesawat kita harus bagaimana, apabila berhadapan langsung dengan konvoi kapal musuh bagaimana. Ini yang diajarkan prosedur-prosedur ini, Pak. Ini yang paling penting menurut kami yang harus kita teruskan kepada generasi penerus kita. Oke, Pak, ini menarik bahwa Bapak belajar selama 2 tahun di Jerman, yang mana pelajarannya itu langsung ya Pak? Langsung. Dalam kapal selam, dan mungkin di dalam air atau bagaimana Pak? Pertama kita di atas air Pak, tapi di sana kan di dalam fase pelatihan ini kita juga diikutkan di dalam kapal selam Jerman Pak. Jadi kita ikut beroperasi. Okay. Apabila ada satu latihan dengan NATO, kita juga diikutkan. Atau kita dibagi tadi Pak, pertama di kelas, kemudian ada praktek peninjauan ke pabrik, ada praktek kita secara bersama di dalam satu tim, dan kemudian kita melaut dengan instruksi langsung dari orang-orang Jerman Pak. Jadi selama pelatihan itu tidak ada bahasa Indonesia sama sekali Pak. Full bahasa Jerman. Baik kami pertama di 2 tahun pertama maupun 1 tahun lebih sebagai KKM di Jerman, full bahasa Jerman. Maka dituntut seluruh kru saat itu harus menguasai bahasa Jerman supaya kita menyerap secara utuh. Tapi kalau ditranslate ke bahasa dari Jerman, Inggris, Indonesia, maka waktu banyak yang hilang dan ada event atau pelajaran yang hilang. Jadi kita full bisa bahasa Jerman. Nah, ini yang saya mau tanyakan Pak, dari proses pelatihan ini apakah juga dilakukan semacam pelatihan-pelatihan saat menghadapi situasi darurat begitu Pak? Dan bentuk situasi darurat apa saja? Betul Pak. Jadi kita seluruh situasi kedaruratan dilatih seperti tadi kami sebutkan. Misalkan contoh kita lagi bawa kapal dalam keadaan stabil, kemudian dibuat kemudi macet. Dengan kemudi depan mati selam ini, kapal akan segera menukik tadi, nyelam. Nah, di sini kita diajarkan prosedur-prosedurnya, bagaimana mengatasi kemacetan ini. Seperti telah diceritakan oleh Dan Sesko yang lalu, semua kru harus menuju ke belakang karena untuk mengatasi trim. Semua orang harus berlari segera tanpa harus semua menumpuk di ruang mesin. Hal ini untuk mengatasi treatment yang bisa ke depan supaya mengatasi, dan tindakan-tindakan lain kemudi belakang timbulkan. Dan ini di akhir daripada pelatihan ini tentunya kita bisa menganalisa KKM itu apakah kapal ini bisa diatasi kedaruratan atau tidak, dan lain-lain kedaruratan seperti blackout Pak, semua lampu mati, pendorongan tidak ada, kita juga dilatih. Jadi di dalam pelatihan di Jerman itu kita betul-betul pada saat melaut dilatih habis-habisan apakah kita menguasai prosedur yang telah diajar. Jadi kata kunci di sini adalah prosedur untuk mengatasi kedaruratan maupun prosedur untuk mengatasi atau bertempur tadi Pak. Jadi tanpa prosedur orang bekerja tentunya tidak terkontrol, tidak terkendali saya. Yang paling pol adalah yang paling maksimal latihan itu adalah yang disebut alarm. Jadi kalau kapal melihat ada musuh di depan, ada atau pesawat di depan dalam keadaan kita di atas air, begitu aba-aba dari komandan alarm, itu segera orang untuk itu atas melorot ke bawah dan menyelam penuh siap di pos tempur
kita siap bertempur dan dihitung dalam detik gitu. Jadi inilah puncak dari latihan kami yang rasakan di Jerman maupun di sini kita latih selagi enak-enaknya bawa kapal, komandan turun dengan apa-apa alarm itu menelan terus segera. Ini yang paling pengalaman kami yang paling menegangkan. Demikian. Oke, mungkin nanti kita akan eksplor itu Pak, mengenai pengalaman dari yang tadi Bapak sampaikan, mungkin yang dialami langsung saat di luar setelah dari proses pendidikan ini. Tapi yang ingin kita tanyakan terkait kapal ini dulu Pak, Nanggala yang merupakan produk buatan Jerman tadi yang Bapak jelaskan, diproduksi 60 unit. Yang kemudian mungkin tadi Bapak sempat mention Korea ya, yang salah satu negara yang kemudian mengambil juga kapal ini. Nah, boleh Bapak jelaskan, kan jenis kapal selam itu banyak, ada buatan Jerman, buatan Soviet, dan buatan negara-negara lain. Nah, apa sih keunggulan dari kapal Nanggala yang buatan Jerman ini Pak, dibandingkan kapal selam lain, sehingga Indonesia memilih? Kapal selam Nanggala ini adalah kelas ocean going. Jadi dia mampu dioperasikan ke samudra. Kemudian kapal selam ini tentunya kita pilih karena kehandalan cukup baik, telah digunakan oleh Angkatan Laut Jerman, Angkatan Laut Turki, tentunya tadi termasuk Korea, Argentina pun pada saat peperangan itu menggunakan tahun 2009 ini yang dipersenjatai adalah torpedo. Torpedo ini sangat canggih sekali Pak. Pengenaannya lebih dari 99,9% karena kalau rudal itu masih bisa di jamming kan. Dan kalau torpedo ini kenapa dipilih negara sejenis dari Nanggala ini karena pengenaannya tadi 9,99% mendekati 100% karena dia tidak bisa di jamming. Di dalam penembakan torpedo ini menggunakan kabel yang begitu penembakan, kabel ini akan diperpanjang sampai lebih dari 30 km. Jadi kita bisa menembak kapal musuh dengan silent lebih dari jarak 30 km. Jadi ini sangat ampuh sekali Pak, karena dia di monitor atau di handle melalui kabel optik, sehingga titik pengenaannya sangat akurat sekali. Kami kira pemilihan negara untuk memilih kapal selam sejenis Nanggala ini sudah sangat tepat sekali. Dia bisa digunakan di seluruh keadaan, termasuk kami telah melewati dan patroli di Samudra India. Bapak tahu bahwa ombaknya kan lebih dari 10 meter itu Pak. Besar sekali, terutama pada saat dulu kapal dari NGO Portugis pun dia melintas menuju timur kan, dia lewat Samudra India, kita cegatnya juga di situ. Yang menyegat yang paling efisien adalah kapal selam karena dia adalah ocean going dan jauh hidupnya ini kan cukup lama karena dengan banyaknya populasi pabrik Jerman membuat kapal, tentunya populasi atau kesediaan suku cadang dan lain-lainnya cukup. Nah, ini yang kita pilih. Jadi, jangan sampai kita membeli kapal yang masih masa eksperimen. Dan kita harus memilih kapal yang sudah teruji dan banyak digunakan. Kami kira itulah dasar negara memilih kelas Nanggala ini karena dia ocean going, banyak diproduksi dan memiliki senjata yang sangat handal. Ya, dengan tadi Pak kelebihannya dan juga sudah dilengkapi kru yang dididik sejak awal, termasuk Bapak dalam hal ini sebagai kepala kamar mesin, kan begitu lulus, Bapak harus membawa kapal ini tadi 11.000 mil ya Pak ya? Betul, 11.000 mil. Nah, apakah saat proses pertama kali pembawaan kapal itu dari Jerman menuju Indonesia, Bapak bisa kisahkan apakah berlangsung 100% lancar ataupun ada semacam kendala-kendala ataupun tantangan yang dihadapi?
pengalaman kami Pak membawa kapal dari Jerman ke Indonesia 100% tidak ada kendala, karena tadi Pak kata kuncinya kita telah mendidik di drill selama 2 tahun dengan dan telah mengikuti berbagai macam latihan dan pengumpulan peralatan ini, sehingga pada saat itu pelatih maupun negara pembuat serta Satgas sana menyatakan bahwa kru kapal ini sanggup membawa pulang dari Jerman ke Indonesia dengan sendirinya dengan jarak 11.000 mil ini. Tentunya seperti Bapak ketahui, dengan melewati berbagai negara kita harus izin, namanya subnot, kita posisi kapan kita menyelam, karena kalau kita tidak izin, kita terkadang pada saat menyeberang itu sudah dicegat oleh pasukan negara kapal angkatan laut negara setempat. Kalau kita tidak izin, kita bisa diserang Pak, karena kan kita 95% berada di bawah air. Jadi inilah pengalaman kami juga termasuk yang menegangkan pada saat kita melintasi di atas Spanyol itu, kita sudah dicegat lebih dari 10 kapal atas air, karena ada kapal sedang menyelam, jadi kita tenang Pak, karena telah memberikan posisi izin untuk menyelam pada hari jam itu Pak. Ya, jadi mungkin juga dibuat latihan oleh Angkatan Laut asing untuk mencari kapal selam, karena mencari kapal sini bukanlah pekerjaan yang mudah. 10 kapal atas air belum tentu bisa menentukan posisi kita. Ini pengalaman kami.